Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nah, sebelum kita memulai presentasi hari ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Hamzah Zahro. Saya Resi Panji pribadi. Nama saya Muhammad Sadikin. Nama saya Ulia Zahra. Pada kesempatan kali ini, kelompok akan membahas tentang perencanaan dan strategi penerapan manajemen mutu pendidikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum memasuki materi utama kita pada kali ini, sedikit kami akan mengulas materi sebelumnya terkait apa yang dimaksud dengan manajemen mutu terpadu dan kelima pilarnya. Bisa dilihat terkait pengertian manajemen terpadu dari para ahli. Nah, berdasarkan konsep-konsep manajemen mutu yang kami dapatkan, bisa disimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan sebuah paradigma manajemen yang berfokus pada pengelolaan kualitas barang atau jasa yang bermutu, atau di sini dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya, sehingga standar-standar kebutuhan ini bisa saja tiap waktu itu berubah, sehingga harus ditingkatkan terus-menerus dengan melibatkan seluruh komponen ataupun seluruh anggota organisasi. Selanjutnya kami akan membahas terkait 5 pilar manajemen mutu terpadu yang diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama, berfokus pada pelanggan, artinya berusaha dalam memenuhi ataupun melampaui harapan-harapan dari pelanggan, yaitu siswa, orang tua, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya. Caranya bisa dilakukan dengan diskusi bersama dengan guru, orang tua, untuk melihat ataupun mengetahui kebutuhan mereka. Yang kedua, keterlibatan secara penuh. Maksudnya di sini mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah, yaitu guru, kepsek, tenaga pendidikan, dan lain-lain untuk terlibat dan bertanggung jawab pada program peningkatan mutu. Yang ketiga, pengukuran, artinya di sini mengukur seberapa jauh pencapaian mutu di sekolah yang sudah didapatkan dengan menganalisis dan mengevaluasi capaian mutu tersebut, seperti dengan melakukan supervisi mutu pendidikan ataupun penilaian. Yang keempat, adanya komitmen, artinya di sini kepala sekolah dan juga para wakil-wakilnya berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan para guru, siswa, dan juga tenaga pendidikan lainnya dalam mengelola dan meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Yang kelima, visi, misi, keyakinan, dan nilai-nilai. Artinya dengan ini, visi, misi, keyakinan, dan nilai-nilai ini dapat menumbuhkan rasa saling memiliki dari seluruh warga sekolah terhadap sekolahnya dan bersama-sama untuk meningkatkan program-program peningkatan mutu pendidikan. Penerapan manajemen mutu terpadu ini pada dasarnya menggeser paradigma dari manajemen tradisional menjadi manajemen mutu terpadu, yang mana manajemen tradisional ini umumnya masih banyak digunakan oleh beberapa organisasi. Terdapat beberapa alasan rasional mengapa perencanaan manajemen terpadu ini lebih baik digunakan daripada manajemen tradisional. Yang pertama, manajemen tradisional itu kurang berfokus pada kepuasan pelanggan. Artinya mereka itu beranggapan bahwa mereka lah yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan daripada pelanggan itu sendiri. Yang kedua, memandang rendah kontribusi karyawan. Di sini manajer sering tidak melibatkan para karyawan dalam mengambil keputusan. Padahal karyawanlah yang lebih mengetahui masalah-masalah apa aja yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian mutu ataupun pelayanan-pelayanan yang mereka berikan. Selanjutnya yang ketiga, mempercayai mutu sama dengan biaya. Artinya di sini mutu tinggi pasti memerlukan biaya yang tinggi. Padahal memang biaya itu sangat diperlukan, namun biaya di sini harus disertai dengan budaya mutu dan manajemen yang menyertainya. Yang keempat, miskin kepemimpinan dan condong menganut gaya bos. Artinya di sini kepemimpinan itu lebih banyak memerintah apa yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kapan harus dilaksanakannya. Yang kelima, berorientasi jangka pendek. Artinya di sini mereka itu lebih memilih investasi yang instan sehingga dapat mendatangkan keuntungan finansial dan monumental secara langsung daripada memilih investasi yang berjangka panjang seperti manusia dan pendidikan yang baru bisa dilihat di kemudian harinya.
terdapat beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi sebelum mengimplementasikan manajemen mutu terpadu ini. Yang pertama ada peran pimpinan puncak, yang mana komitmen dari pemimpin ini tidak cukup hanya dengan menyediakan sumber daya, tetapi juga keterlibatannya langsung dalam memimpin dalam aktivitas kerjanya sehari-hari. Pimpinan tidak dapat mendelegasikan penerapan sistem manajemen ini sepenuhnya kepada wakilnya, sehingga pimpinan itu perlu terlibat langsung dalam memahami permasalahan secara nyata, sehingga keputusan yang diambil pun dapat memenuhi tuntutan yang ada di lapangan. Yang kedua, komitmen sumber daya. Yang dimaksud sumber daya di sini tidak hanya sumber daya manusia, tetapi juga dana sumber daya finansial ataupun dana. Yang mana implementasi MMT ini memerlukan dana untuk pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola infrastruktur ataupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama mereka bekerja. Yang ketiga, ada tim pengarah mutu, yang mana tim ini berfungsi untuk mengarahkan, merumuskan visi, menetapkan strategi dalam penerapan manajemen mutu terpadu, memantau serta mengevaluasi hasil dari pelaksanaan tersebut. Yang keempat, perencanaan dan publikasi, yang mana perencanaan dan publikasi ini mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, penyusunan pernyataan visi institusi. Yang kedua, merumuskan sasaran dan tujuan umum. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi manajemen mutu terpadu. Yang keempat, merencanakan pemberian penghargaan dan pengakuan. Yang kelima, melakukan publikasi. Untuk yang persyaratan terakhir yaitu infrastruktur pendukung. Pada dasarnya memang komitmen dari manajemen puncak, terus adanya sumber daya, tim pengarah dan perencanaan serta publikasi ini merupakan infrastruktur juga. Namun dalam penerapan manajemen ini masih memerlukan infrastruktur lain, yaitu prosedur, organisasi, dan juga sikap dari sertifikat pekerja. Fase implementasi TQM. Menurut George dan Wemerskirch, ada 6 fase utama dalam mengimplementasi TQM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen manajemen puncak terhadap perubahan. Yang kedua, penilaian sistem perusahaan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, pelembagaan fokus pada pelanggan. Yang keempat, pelembagaan TQM dalam perencanaan strategi, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. Yang kelima, ada penyesuaian dan perluasan setujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang keenam, ada perbaikan dan penyempurnaan sistem. Sementara itu, Ghost dan Davis memberikan klasifikasi fase implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Fase implementasi TQM dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase persiapan, fase perencanaan, dan fase pelaksanaan. Masing-masing fase terdiri atas beberapa langkah, di mana waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah tergantung pada organisasi yang menerapkannya. Yang pertama ada fase persiapan. Fase ini terdiri atas 10 langkah yang diberi label A sampai J. Sebelum langkah pertama dapat dimulai, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya komitmen penuh dari manajemen puncak atas waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Langkah A, membentuk Total Quality Steering Committee. Eksekutif puncak menunjuk staf terdekat, bawahan langsungnya, untuk menjadi anggota Steering Committee. Ia sendiri yang menjadi ketuanya. Langkah B, membentuk tim. Steering Committee perlu mengadakan suatu sesi pembentukan tim sebelum memulai kegiatan TQM. Biasanya langkah ini membutuhkan konsultan dari luar perusahaan. Langkah C yaitu pelatihan TQM. Steering Committee membutuhkan pelatihan yang berkaitan dengan filosofi, teknik, dan alat-alat TQM sebelum memulai aktivitas TQM. Biasanya pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan konsultan dari luar perusahaan. Langkah D, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman. Usaha nyata pertama dalam pelaksanaan TQM adalah menyusun pernyataan visi organisasi dan prinsip-prinsip pedoman operasi perusahaan. Langkah E, menyusun komunikasi dan publikasi. Eksekutif puncak dan steering committee perlu mengomunikasikan setiap informasi mengenai langkah A sampai C. Semua orang dalam organisasi harus memahami visi, prinsip-prinsip sebagai pedoman, tujuan, dan TQM. Mereka perlu mengetahui alasan diterapkannya TQM. Langkah G, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Steering committee harus secara objektif mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Informasi ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan pendekatan terbaik dalam implementasi TQM. Langkah H, identifikasi pendukung dan penolak. Langkah ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan langkah G atau sesudahnya. Steering committee perlu mencoba mengidentifikasi orang-orang kunci yang mungkin menjadi pendukung TQM dan mereka yang mungkin menolak TQM. Hal ini bermanfaat dalam pemilihan proyek awal dan anggota-anggota tim. Langkah I, memperkirakan
sikap karyawan. Langkah ini juga bisa berbarengan dengan langkah G atau sesudahnya, dengan bantuan departemen, personalia, atau konsultan luar. Steering Committee perlu berusaha memperkirakan sikap karyawan pada saat ini. Langkah J, mengukur kepuasan pelanggan. Langkah ini bisa dilaksanakan berbarengan dengan langkah G atau setelahnya. Steering Committee perlu berusaha mendapatkan umpan balik objektif dari para pelanggan guna menentukan tingkat kepuasan mereka. Selanjutnya, fase perencanaan. Langkah K, merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus plan atau do, atau check, atau adjust. Langkah ini dapat dimulai berbarengan dengan langkah G atau sesudahnya. Pada langkah ini, Steering Committee merencanakan implementasi TQM. Langkah ini bersifat terus-menerus karena pada saat proyek berlangsung, informasi-informasi umpan balik akan dikembalikan pada langkah ini untuk melakukan perbaikan, penyesuaian, dan sebagainya. Langkah L, identifikasi proyek. Steering Committee bertanggung jawab untuk memilih proyek awal TQM yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan, personil yang terlibat, visi dan tujuan, dan kemungkinan suksesnya. Langkah M, komposisi tim. Setelah proyek-proyek terpilih, Steering Committee membentuk komposisi tim-tim yang akan melaksanakannya. Langkah N, pelatihan tim. Sebelum tim yang baru terbentuk melaksanakan tugasnya, mereka harus dilatih terlebih dahulu. Pelatihan yang diberikan harus mencakup dasar-dasar TQM dan alat-alat yang sesuai dengan proyek yang ditangani. Fase pelaksanaan. Langkah P, penggiatan tim. Steering Committee memberikan bimbingan kepada setiap tim dan mengaktifkan mereka. Masing-masing tim mengerjakan proyek-proyeknya dengan menggunakan teknik-teknik TQM yang telah mereka pelajari. Mereka menggunakan siklus plan atau do atau check atau adjust sebagai model proses TQM. Langkah Q, umpan balik kepada Steering Committee. Dalam langkah ini, tim proyek memberikan informasi umpan balik kepada Steering Committee mengenai kemajuan dari hasil-hasil yang dicapai. Umpan balik tersebut akan digunakan Steering Committee untuk menentukan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan. Langkah R, umpan balik dari pelanggan. Tim proyek khusus disebarkan untuk mengumpulkan informasi umpan balik dari pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Survei formal pelanggan eksternal perlu dilaksanakan setiap tahun. Langkah S, umpan balik dari karyawan. Tim proyek khusus lainnya secara periodik memantau sikap dan kepuasan karyawan. Hal ini bisa dijalankan dengan mengadakan survei formal setiap tahun. Steering Committee dan manajer lainnya perlu berhubungan dekat dengan karyawan sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai sikap dan kepuasan mereka. Selanjutnya adalah peran pemimpin puncak. Persyaratan utama dan pertama dari penerapan MMT adalah komitmen penuh pimpinan puncak. Dalam perusahaan dikenal Chief Executive Organization atau CEO, dan kalau di satuan pendidikan tentunya kepala sekolah. Pimpinan harus menunjukkan kepada bawahan bahwa penerapan pendekatan MMT adalah penting dan nomor satu. Penerapan MMT menuntut semua warga institusi mulai dari bagian satpam, persuratan sampai siapa saja tanpa memandang status dan peran atau total perlu menggeser falsafah, kebiasaan, dan sikap kerja yang melahirkan budaya mutu. Peran middle manager. Manajer pada level ini ditunjuk oleh manajer puncak dan ditugaskan untuk memegang peran penting untuk mensosialisasikan perencanaan pada karyawan. Peran yang dimiliki oleh manajer penengah adalah A. Menjadi perantara manajer puncak dan manajemen lini pertama. B. Dapat berkoordinir dengan departemen lain mengenai kegiatan yang akan dilakukan. C. Mampu memberikan saran kepada manajer puncak. D. Dapat membuat perencanaan jangka menengah, yaitu 1 hingga 5 tahun. Yang terakhir adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kebijakan ataupun rencana yang diberikan oleh manajer puncak. Selanjutnya, kita memasuki materi implementasi manajemen mutu terpadu pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, penetapan kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannya merupakan bagian yang tidak mudah dalam pengimplementasian manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Kesulitan ini disebabkan oleh karena ukuran produktivitasnya tidak sekedar bersifat kuantitatif, misalnya hanya dari jumlah lokal dana gedung sekolah atau laboratorium yang berhasil dibangun, tetapi juga berkenaan dengan aspek kualitas yang menyangkut manfaat dan kemampuannya memanfaatkannya. Selanjutnya itu adalah kita masuk ke produktivitas bidang pendidikan. Sehubung dengan itu, di lingkungan organisasi bidang pendidikan yang bersifat non-profit,
Menurut Hadari Nawawi, ukuran produktivitas organisasi bidang pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam produktivitas internal, berupa hasil yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah atau persentase lulusan sekolah, atau jumlah gedung dan lokal yang dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan yang telah ditetapkan ini berupa persyaratan yang telah dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sekolah itu harus menerapkannya dalam internal di sekolah tersebut. Lalu yang kedua itu ada produktivitas eksternal, berupa hasil yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya kualitatif, hanya dapat diketahui setelah melewati tenggang waktu yang cukup lama. Berikut adalah sumber-sumber kualitas pengimplementasian TQM. Yang pertama itu ada komitmen kepala sekolah terhadap kualitas. Pada komitmen ini sudah pasti sekolah dalam melakukan hal penerapan manajemen mutu pendidikan harus didasari oleh keputusan-keputusan kepala sekolah. Dan dalam komitmen kepala sekolah ini ya sudah pasti sekolah bisa menjalankan pengimplementasiannya, dan guru-guru serta wakil-wakil kepala sekolah harus bisa mengikuti apa yang komitmen kepala sekolah lakukan. Yang kedua itu ada sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi manajemen ini sekolah bisa mengakses seluruh kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi baik itu dari luar maupun dari dalam sekolah tersebut. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia yang potensial. Maksudnya di sini adalah bagaimana sekolah tersebut menciptakan sumber-sumber daya yang berkualitas, baik itu dari gurunya ataupun dari siswanya. Dalam siswa tersebut harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kriteria yang kualitasnya bagus. Lalu yang keempat itu ada filsafat perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah bagaimana sekolah tersebut dapat menciptakan kualitas-kualitas dalam sekolah tersebut secara terus-menerus. Syarat manajemen mutu di sekolah. Yang pertama itu sekolah harus secara terus-menerus atau berkesinambungan dalam melakukan perbaikan mutu produk. Mutu produk yang dihasilkan yaitu seperti sarana dan prasarana pendidikan maupun kurikulum yang ditetapkan. Yang kedua itu adalah memberikan kepuasan kepada warga sekolah. Kepuasan di sini adalah bagaimana seluruh warga sekolah yang ada di dalam sekolah tersebut dapat menikmati fasilitas yang baik dan dalam menunjang kegiatan sekolah. Yang ketiga itu ada memiliki wawasan jauh ke depan. Yang keempat itu fokus utama ditujukan pada proses. Jadi setelah perencanaan di sekolah tersebut lakukan, lalu masuk ke tahap proses. Proses ini harus benar-benar dimaksimalkan oleh sekolah tersebut. Yang kelima itu ada ciptakan kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan. Yang keenam ada setiap keputusan harus berdasarkan pada data. Jadi segala apapun keputusan-keputusan yang diambil harus didasarkan pada data-data yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketujuh itu ada setiap langkah kegiatan harus terukur dengan jelas. Jadi dalam terukur jelas ini ada patokan-patokan dalam peningkatan kualitas sekolah tersebut. Yang terakhir itu ada program pendidikan dan pelatihan hendaknya menjadi urutan utama dalam upaya peningkatan mutu. Tentu saja program-program pendidikan ini dapat menjadi indikator utama dalam peningkatan utama mutu pendidikan di sekolah. Lalu masuk yang terakhir yaitu ada manfaat TQM di sekolah. Manfaat dari implementasi manajemen mutu terpadu di sekolah antara lain yang pertama itu membantu dalam menggambarkan kembali peran, tujuan, dan tanggung jawab sekolah. Yang kedua itu ada meningkatkan sekolah sebagai jalan hidup. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidik ataupun tenaga pendidikan pada semua tingkatan. Yang keempat itu membantu dalam menggunakan riset dan informasi praktis untuk membantu
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sekolah, serta ditujukan untuk adanya perbaikan secara terus-menerus. Dan yang kelima itu ada mendesain secara menyeluruh pengembangan anak. Sekian dari kelompok 11. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.